Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi terkait audit laporan keuangan dan laporan audit. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dini Duyani dengan NPM 2010104009 bersama teman saya Yuana Gabriela dengan NPM 2010104070 dan juga Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2010104109. Pembahasan yang pertama adalah perlunya audit atas laporan keuangan. Ada 4 alasan yang dapat menjawab hal tersebut. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Untuk itu, audit atas laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan keyakinan para pemakai bahwa laporan keuangan bersifat netral. Yang kedua, konsekuensi. Investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi sangat mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan, sehingga mereka mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat sangat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Yang keempat, keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi, sehingga mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga, yaitu auditor independen. Selanjutnya, manfaat ekonomis audit. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Maksudnya, perusahaan yang laporan keuangannya diaudit akan lebih dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan dibandingkan perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Audit laporan keuangan juga berdampak positif bagi efisiensi dan kejujuran karyawan. Bila karyawan mengetahui bahwa audit independen akan dilakukan, maka ia akan berusaha menekan sekecil mungkin kesalahan dalam proses akuntansi dan mengurangi kesalahan penilaian aktiva. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Auditor independen berdasarkan pengujiannya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal dan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan klien. Yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Audit yang dilakukan secara teratur dan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, dan handal. Dengan demikian, pasar modal yang menjadikan laporan keuangan sebagai sumber informasi utamanya akan dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya, manfaat audit dari sisi pengawasan. Sofyan Safri Harahap mengungkapkan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detective control. Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit. Yang ketiga, reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Selanjutnya, keterbatasan audit laporan keuangan. Berdasarkan batasan ekonomi, terdapat 2 keterbatasan audit. Yang pertama,
biaya yang memadai atau reasonable cost. Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi. Yang kedua, jumlah waktu yang memadai atau reasonable length of time. Biasanya laporan auditor banyak perusahaan akan terbit dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh, yang nantinya akan mempengaruhi pada laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan kaitannya dengan kerangka kerja akuntansi, ada dua keterbatasan juga. Yang pertama, prinsip akuntansi alternatif atau alternative accounting principle. Pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi atau accounting estimate. Estimasi adalah bagian yang melekat pada proses akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu estimasi itu. Selanjutnya, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Dari tabel tersebut, terdapat 3 poin yang membedakan manajemen dan auditor. Yang pertama, tanggung jawab utama. Manajemen memiliki tanggung jawab membuat laporan keuangan, sedangkan auditor independen bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan. Yang kedua, hasil akhir. Manajemen menghasilkan laporan keuangan, sedangkan auditor independen menghasilkan laporan auditor independen. Yang ketiga, kriteria dasar tanggung jawab. Manajemen diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan auditor independen diatur berdasarkan standar auditing. Selanjutnya yaitu hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor. Pertama yaitu manajemen. Auditor perlu mengembangkan hubungan yang saling menghargai dengan manajemen, agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Kemudian yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Hubungan auditor dengan Dewan Komisaris tergantung pada komposisi Dewan Komisaris yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu auditor internal. Auditor independen kadang diminta untuk menilai kualitas kinerja auditor internal. Sebaliknya, auditor internal dapat membantu auditor independen dalam menilai struktur pengendalian internal perusahaan klien. Kemudian yang terakhir yaitu para pemegang saham. Auditor mempunyai tanggung jawab penting pada para pemegang saham sebagai pelaku utama laporan audit. Hubungan antara akuntansi dan auditing. Ada perbedaan signifikan antara proses akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dengan auditing. Perbedaan itu dapat dilihat dalam metode maupun tujuan. Dalam metode akuntansi mencakup pengidentifikasian transaksi atau kejadian yang mempengaruhi entitas. Sedangkan dalam auditing yaitu mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti yang berhubungan dengan asersi manajemen. Hasil akhir proses auditing adalah laporan auditor independen. Kemudian tujuan akuntansi yaitu mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambil keputusan. Auditing tidak dapat menciptakan informasi baru, tetapi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Auditing menguraikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran penyajian informasi tersebut. Jadi, akuntansi mempunyai struktur yang bersifat konstruktif, sedangkan auditing mempunyai struktur yang bersifat analitis. Lebih jelasnya bisa dilihat di gambar seperti di PPT, yaitu perbedaan laporan keuangan, akuntansi dan auditing. Berpedoman pada PABU kalau akuntansi dan berpedoman pada SA kalau auditing.
Laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan di dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Kemudian yaitu macam laporan audit. Yang pertama yaitu laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan bentuk baku inilah yang paling banyak dikeluarkan auditor. Laporan audit bentuk baku adalah laporan audit bentuk baku seperti yang tercantum dalam SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Unsur pokok laporan audit bentuk baku yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul laporan yang berbunyi laporan audit independen. Keharusan pencantuman judul ini tidak terdapat di dalam laporan audit bentuk baku yang lama. Pencantuman kata independen dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen. Kedua yaitu pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Kemudian yang ketiga adalah paragraf pengantar atau introductory paragraph. Kemudian yang keempat paragraf lingkup audit atau scope paragraph. Kemudian yang kelima yaitu paragraf pendapat atau opinion paragraph. Kemudian yang keenam yaitu nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik. Kemudian yang terakhir adalah tanggal laporan. Kemudian yang ketujuh adalah tanggal. Selanjutnya yaitu arti wajar atau fair dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar berarti yang pertama yaitu bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran, atau bisa disebut dengan free from bias and dishonesty. Kemudian yang kedua yaitu lengkap informasinya. Selanjutnya yaitu jenis pendapat auditor. Ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan oleh auditor. Yang pertama yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan wajar dengan pengecualian. Kemudian yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya yaitu expectation gap. Menurut Australian Education Research, expectation gap adalah gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar ekspektasian kinerja yang diharapkan oleh masyarakat atau publik. Komponen-komponen dari expectation gap. Yang pertama yaitu requirement gap. Gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar kebutuhan kinerja. Requirement gaps terdiri dari yaitu yang pertama performance gap, yang kedua yaitu standard gaps. Kemudian yang kedua macam-macam komponen expectation gap yaitu feasibility gap. Gap antara standar kebutuhan kinerja yang diisyaratkan masyarakat dengan standar ekspektasian kinerja. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum. Kekeliruan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa yang pertama, kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
Kemudian untuk ketidakberesan, yaitu adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja. Ketidakberesan mencakup kekurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang seringkali disebut dengan kecurangan manajemen, dan penyalahgunaan aktiva yang seringkali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan yang pertama yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber pembuatan laporan keuangan. Perbuatan yang kedua yaitu penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya. Perbuatan yang ketiga yaitu penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian untuk pelanggaran hukum, perbuatan melanggar peraturan yang ada seperti perusakan lingkungan dan perlakuan buruk terhadap pegawai. Kemudian untuk mengatasi atau mengendalikan ketiga perbuatan tersebut, IAI telah mengeluarkan standar auditing untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama seksi 316 tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan. Pada standar auditing seksi 316 menjelaskan tanggung jawab auditor untuk lebih memahami salah saji material dan menyediakan arah tentang apa yang harus dilakukan untuk mendeteksinya. Kemudian IAI juga mengeluarkan seksi 317 tentang unsur pelanggaran hukum oleh klien. Pada standar auditing seksi 317 ini menetapkan tanggung jawab auditor atas pelanggaran hukum dan peraturan yang bersifat tidak langsung seperti perusakan lingkungan dan perlakuan buruk terhadap pegawai. Hanya jika auditor mendapat informasi mengenai hal itu, jika pelanggaran tersebut mengakibatkan pengaruh material terhadap laporan keuangan seperti kewajiban kontingensi, auditor wajib melakukan prosedur audit yang dapat memastikan apakah telah terjadi pelanggaran tersebut. Meningkatkan efektivitas audit. IAI telah mengeluarkan 3 standar auditing yang spesifik untuk meningkatkan efektivitas audit, sehingga dapat membantu auditor untuk memenuhi standar yang baru mengenai kecurangan dan pelanggaran hukum. Ketiga seksi tersebut yaitu yang pertama, standar auditing seksi 319. Seksi ini menjelaskan unsur-unsur struktur pengendalian intern dan menjelaskan bagaimana auditor harus mempertimbangkan struktur pengendalian intern tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Secara garis besar, seksi ini berisi yang pertama unsur-unsur pengendalian intern, yang kedua ada pertimbangan umum auditor atas struktur pengendalian intern satuan usaha, yang ketiga pertimbangan auditor atas struktur pengendalian intern dalam perencanaan audit. Kemudian ada standar auditing 329. SA ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menggunakan prosedur analitis dan mengharuskan penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh semua audit. Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Secara garis besar, seksi ini berisi yang pertama konsep prosedur analitis, yang kedua ada prosedur analitis dalam perencanaan, yang ketiga prosedur analitis yang digunakan sebagai pengujian substantif. Selanjutnya untuk standar auditing yang ketiga yaitu SA 342 memberikan pedoman bagi auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit
Maksudnya mengevaluasi bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung estimasi akuntansi signifikan dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Secara garis besar, seksi ini memuat yang pertama, ada penyusunan estimasi akuntansi, yang kedua, struktur pengendalian intern yang bersangkutan dengan estimasi, yang ketiga, evaluasi terhadap estimasi akuntansi. Selanjutnya ada memperbaiki komunikasi auditor dengan pihak eksternal. Untuk memperbaiki arus dan pemahaman informasi yang disediakan auditor bagi pemakai laporan keuangan, IAI mengeluarkan 2 standar audit, yaitu yang pertama SA Seksi 508, Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditor. SA ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam laporan audit. Secara garis besar, SA ini memuat yang pertama merumuskan bentuk baru laporan audit standar. Perubahan terpenting dibandingkan dengan laporan audit standar yang lama, yang pertama yaitu penambahan paragraf pengantar yang membedakan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan peran akuntan publik dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang didasarkan pada auditnya. Yang kedua, suatu pengakuan yang eksplisit bahwa audit memberikan keyakinan memadai dalam konteks materialitas. Dan yang ketiga, penambahan penjelas peringkas tentang audit. Untuk yang kedua, ada memperbaiki standar pelaporan kedua yang mengharuskan penyebutan konsistensi dalam laporan audit hanya jika prinsip akuntansi yang berterima umum tidak secara konsisten diterapkan dengan cara menambahkan paragraf penjelas setelah paragraf pendapat. Yang ketiga, mengubah cara pelaporan suatu ketidakpastian yang material dengan menghapus kata-kata tergantung dari menjadi menambahkan paragraf pendapat untuk menjelaskan hal tersebut. Untuk SA yang kedua yaitu SA Seksi 341, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA ini mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan tentang kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bila ada keraguan, auditor harus mengungkapkannya dalam satu paragraf penjelas dalam laporan audit. Selanjutnya ada memperbaiki komunikasi internal. Untuk memperbaiki komunikasi internal yaitu antara auditor dengan komite audit, IAI telah mengeluarkan 2 standar auditing, yaitu yang pertama SA Seksi 325, komunikasi masalah yang berhubungan dengan pengendalian internal yang ditemukan dalam suatu audit. SA ini mengharuskan auditor untuk menginformasikan kepada manajemen dan dewan komisaris atau komite audit mengenai semua kelemahan dalam lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Kemudian untuk yang kedua, SA Seksi 380, komunikasi dengan komite audit. SA ini memberi tanggung jawab kepada auditor untuk mengkomunikasikan kepada komite audit atau pemberi tugas atau masalah kesalahan selama proses pelaporan keuangan. Seksi ini mengharuskan auditor menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang tertulis maupun bentuk lisan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Jika informasi yang dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dengan catatan atau memo yang memadai dalam kertas kerja. Untuk selanjutnya, tahapan audit laporan keuangan.
Auditor independen harus menempuh 4 tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Keempat tahap tersebut, yang pertama adalah penerimaan penugasan audit. Dalam melaksanakan audit, auditor tentu saja harus menerima penugasan dari klien atau komite audit sebelum melaksanakan audit. Untuk yang kedua, ada perencanaan audit. Dalam proses ini, setelah audit menerima klien, kemudian melakukan perencanaan audit. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien, mengenai industrinya dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola, strategi dan tujuan klien, serta ukuran dan kinerja perusahaannya. Serta audit juga dituntut harus bisa menilai resiko bisnis klien. Kemudian auditor juga harus melaksanakan prosedur analitis pendahuluan dengan tujuan prosedur analitis pendahuluan yaitu pertama prosedur analitis awal, prosedur analitis substantif, yang ketiga prosedur analitis akhir. Seorang auditor dituntut juga untuk memahami pengendalian intern dan menilai resiko pengendalian. Selain itu, audit juga harus mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan, dan juga audit harus mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Setelah tahap perencanaan audit terpenuhi, kemudian ada tahap ketiga yaitu pelaksanaan audit. Dalam tahap ini, saat melaksanakan audit, auditor harus berpegang teguh atau berpedoman kepada standar audit yang telah ada, dan juga audit harus melakukan tugasnya dengan secara subjektif, jujur, dan secara objektif. Kemudian ada tahap keempat yaitu tahap pelaporan hasil temuan. Pada tahap ini auditor harus melakukan pelaporan hasil atas temuannya dengan cara jujur serta jelas, terukur, dan memuat kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.